Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini walaupun kita asinkron, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Education Management Plan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan Education Management Plan gitu ya. Dari mulai bidang garapan, terus selanjutnya terkait dengan apa itu pemahaman terkait perencanaan, berkaitan dengan karakteristik pada proses perencanaan, terus proses-proses pada perencanaan manajemen pendidikan, terus kita flashback gitu ya, recall kembali berkaitan dengan apa itu functions atau fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen pendidikan gitu ya. Ya tentunya ini sudah dijelaskan oleh Ibu Profesor Alia Rashid Baswedan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan perencanaan pada bidang garapan dari masing-masing bidang garapan yang akan kita pelajari bersama ya. Ini harus urut sebenarnya ya. Kenapa demikian? Supaya proses pembentukan atau konstruksi pemahaman kita terkait dengan education management itu uh, komplit dan tidak bertukar-tukar kayak gitu ya, mulai dari 1 hingga 8. Jadi ada 8 bidang garapan yang akan kita pelajari terkait dengan education management field study. Mulai dari educators, staff administration, atau kalau di perusahaan biasanya disebut employees kayak gitu ya. Kalau di educational institution ya ada staff administration atau staff education gitu ya. Terus ada students, curriculum, learning, facilities, funding, dan PR atau public relation. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Education Management Plan, marilah kita awali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan keberkahan kepada kita, ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama, dan tentunya ilmu itu nantinya akan bermanfaat dan bisa menambah jariah kelak Bapak Ibu semua di akhirat. Amin. Oke, karena kita asinkron, tidak ada waktu untuk kita membaca Al-Quran atau tilawah secara bersama-sama. Nanti silakan Bapak Ibu secara rutin keseharian untuk mandiri dalam tilawah. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan mulai terkait dengan educator planning yang pertama dari Education Management Field Study. Apa yang perlu kita ketahui terkait dengan perencanaan pendidik gitu ya, atau guru, educator, teacher, kayak gitu ya, pendidik atau guru. Oke, yang pertama adalah need analysis. Need analysis ini adalah analisis kebutuhan di mana Bapak Ibu sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah gitu akan bisa melihat bagaimana eh, di sekolah kondisi di sekolah Bapak Ibu semua gitu ya. Analisis kebutuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara secara mendalam gitu ya. Kebutuhan apa yang perlu dilakukan atau yang perlu disesuaikan di sekolah sehingga Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai apa ya, yang membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah itu membutuhkan guru tambahan atau membutuhkan seorang guru atau beberapa guru pengganti karena misalnya ya telah melakukan proyeksi terkait dengan guru-guru yang sudah ada, baik itu guru yang mau memasuki masa pensiun atau guru yang turnover kayak gitu ya, yang resign seperti itu. Nah, supaya kebutuhan guru atau rasio antara guru dan siswa di sekolah itu bisa mencukupi dan memadai. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semua adalah need analysis. Tentunya dengan need analysis ini akan lebih membuka secara apa ya, secara informatif hal-hal yang dibutuhkan oleh para Bapak Ibu selaku pengelola sekolah
terkait dengan kepentingan dari guru-guru, pengadaan guru-guru misalnya gitu ya. Pengadaan guru itu ya tentunya dengan melalui berbagai proses yang nanti setelah need analysis. Oh, di sekolah swasta misalnya ya, oh ternyata ada beberapa guru yang turnover-nya lumayan sering misalnya gitu ya dengan beberapa kali resign. Nah, hal yang seperti itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk merencanakan eh, apa namanya pendidik baru yang dibutuhkan oleh sekolah. Atau di sekolah negeri misalnya, walaupun sebenarnya kalau sekolah negeri ini tidak bisa open recruitment secara otoritas sendiri di sekolah ya, karena kalau negeri ini biasanya ikutnya pemerintah, jadi pengadaan guru-guru ASN, kalau yang dulu PNS kayak gitu biasanya mengikuti oleh alur atau proses pendaftaran yang dilakukan secara massal, secara kolektif oleh pemerintah. Sehingga kalau need analysis ya tentunya mungkin hanya sekedar mengidentifikasi guru apa yang dibutuhkan, guru mapel ataupun guru kelas misalnya gitu ya, atau berkaitan dengan guru BK kalau misalnya yang ada di SMP, SMA, jenjang menengah, jenjang atas gitu ya. Kalau di sekolah dasar kan kalau berdasarkan Permendiknas itu guru BK tidak ada ya. Guru BK adalah guru ya wakil wali kelas itu ya, guru setiap guru yang ada itu merupakan guru BK kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu memahami terkait dengan need analysis pada proses yang ada di sekolah negeri, ya hanya sekedar mengidentifikasi saja sehingga ketika selesai mengidentifikasi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan apa namanya hasil identifikasi itu sebagai informasi bahwa di sekolah negeri tersebut membutuhkan guru ini loh kayak gitu ya dan pengadaannya nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, beda dengan swasta. Kalau swasta karena otoritasnya ada di swasta itu sendiri gitu ya, itu tentunya bisa lebih leluasa untuk need analysis-nya itu bisa sampai ke rekrutmen guru gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini adalah berkaitan dengan eh, analisis kebutuhan. Nah, yang perlu dipahami terkait dengan analisis kebutuhan ini, menurut nomor 11, mengapa seorang guru perlu melakukan analisis kebutuhan pada saat eh, guru dan atau kepala sekolah ya? Mengapa seseorang atau seorang guru perlu melakukan analisis kebutuhan? Ini juga saya catat ya, supaya nanti sinkron antara pertanyaan dengan jawaban atau respon yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Oke, nomor 11 pada pertanyaan satu, mengapa seorang kepala sekolah itu perlu melakukan analisis kebutuhan? Dan menurut nomor 11, waktu yang terbaik yang digunakan dalam analisis kebutuhan itu berapa lama ya? Misalnya dalam periode jangka waktu berapa lama? Apakah secara periodik 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, 6 tahun sekali, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana critical thinking dari nomor 11 untuk menjawab pertanyaan nomor satu ini? Silakan. Nanti ada dua pertanyaan ya. Mengapa seorang kepala sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan itu yang pertama? Dan yang kedua, waktu yang terbaik yang digunakan dalam analisis kebutuhan itu dalam periode jangka waktu berapa lama? Oke, next adalah information share. Nah, ini pernah saya sampaikan di kelas bahwa information share ini ya berkaitan secara apa ya, tidak hanya sekedar formalitas. Information share ini benar-benar dilakukan
dari sekolah kepada khalayak atau warga yang ada di sekitar sekolah maupun masyarakat secara luas untuk bisa mengakses gitu ya. Tidak hanya sekadar informasi-informasi yang hanya diberikan kepada keluarga misalnya gitu, atau sebenarnya informasi itu hanya sekadar formalitas karena guru yang akan direkrut itu sebenarnya sudah ada kandidatnya misalnya kayak gitu. Itu bukan hanya sekadar formalitas. Jadi information share ini dibutuhkan sebagai bahan kalau nanti kita bicara ke PR atau public relation atau berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat, nah peran sekolah itu ada di sini gitu ya. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah dengan masyarakat, di mana peran sekolah ini membutuhkan dukungan masyarakat yang sangat real sebagai guru untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari proses pendidikan yang ada di sekolah. Nah, information share kalau di dalam eh, penjaminan mutu ini wajib sekali ya dilakukan sehingga sekolah itu memiliki sifat yang terbuka. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa diketahui secara uh, terbuka gitu ya, bisa diakses, bisa dibaca. Terus yang paling penting itu adalah ketika bisa ada kontak gitu ya, ada hubungan timbal balik responsif kayak gitu antara masyarakat dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat. Nah, tentunya dengan information share ini juga keuntungan yang paling utama bagi sekolah adalah mendapatkan calon-calon pendidik atau calon-calon guru yang berkualitas sesuai dengan apa yang sudah dianalisis kebutuhan, yang kompeten, yang qualified seperti itu. Nah, information share ini juga akan memberikan pemahaman kepada para masyarakat bahwa di sekolah tertentu, misalnya sekolah A gitu ya, atau sekolah B itu membutuhkan guru dengan kualifikasi sesuai yang dituliskan di dalam informasi tersebut. Misalnya dibutuhkan guru kelas, kalau di sekolah dasar masih pakainya guru kelas ya, atau guru mata pelajaran. Em, di jenjang-jenjang tertentu misalnya di SMK dibutuhkan guru produktif atau guru umum misalnya ya dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut misalnya eh, memiliki jenjang pendidikan misalnya gitu ya, terus berkaitan dengan usia atau berkaitan dengan kalau misalnya di AUM amal usaha Muhammadiyah ya ada kriteria tertentu misalnya gitu, atau mungkin di yayasan-yayasan tertentu juga memiliki kriteria yang karakteristik kayak gitu ya. Nah, menurut nomor 17 nih pada pertanyaan 2 terkait dengan information share bahwa information share yang tadi sudah saya sampaikan, apa kelebihan yang bisa ya, apa kelebihan yang dapat digunakan oleh sekolah untuk terkait dengan information share? Ya, tentunya yang berkaitan dengan educator planning kayak gitu, dalam ranah yang akan nanti prosesnya itu berlanjut pada rekrutmen misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah information share gimana? Di dalam informasi itu biasanya kan ada buku panduan gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita misalnya mau apa eh, mengikuti atau apply tertentu, apply beasiswa mungkin, atau apply kuliah lagi misalnya gitu ya, atau berkaitan dengan apply-apply yang lain gitu ya. Itu biasanya ada SNE, maaf SNQ, S dan K, syarat dan ketentuan, terus ada Q&A yang misalnya kayak gitu ya. Dan paling lengkap itu adalah biasanya ada latar belakangnya, syaratnya, terus ketentuannya, deadline-nya, kayak gitu ya. Tanggal pun juga diperlihatkan di situ, mulai dari proses awal hingga proses akhir, misalnya gitu ya. Mulai dari registrasi hingga pengumuman, kayak gitu. Atau sampai penempatan, berkaitan juga eh, terkait dengan hal-hal yang sangat sekali itu juga biasanya ada di dalam satu panduan gitu ya terkait dengan informasi-informasi. Nah, registrasi ini juga menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen ya Bapak Ibu. Eh, Hal-hal yang perlu
diperhatikan oleh para calon guru gitu ya dalam registrasi itu apa? Misalnya syarat-syaratnya, terus file-file yang dipersiapkan untuk disubmit atau diupload kayak gitu ya. Berapa tidak boleh lebih dari kapasitas berapa mega atau berapa giga misalnya gitu ya. Terus harus mempersiapkan apa, syarat-syarat apapun kayak gitu. Nah, itu harus sangat jelas. Menurut nomor 4 nih pada pertanyaan 3, kejelasan apa yang perlu diberikan kepada para calon guru pada saat mendaftar, atau registration. Nah, nanti bisa direspon ya. Oke. Nah, next, setelah mendaftar itu adalah proses seleksi. Nah, ini juga sebenarnya harus dijelaskan pada buku buku ini apa buku pedoman atau panduan gitu ya cara mendaftar itu pada information share. Jadi harus lengkap sekali. Seleksinya seperti apa itu harus terbuka ya Bapak Ibu sehingga itu yang nanti juga dapat diukur oleh masyarakat bahwa proses seleksi, proses rekrutmen itu terukur, jelas, akuntabel, dapat dipercaya, misalnya gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Jadi selection ini tidak diam-diam, tidak sembunyi-sembunyi, tapi terbuka. Misalnya di dalam information center ini, eh, Bapak Ibu calon guru itu akan mendapatkan informasi apa saja sih proses seleksi yang harus dilakukan atau tahapan-tahapan seleksi yang perlu dilalui oleh para calon pendidik gitu ya. Ya misalnya seleksi administrasi, misalnya gitu ya. Terus setelah seleksi administrasi atau berkas, misalnya selanjutnya adalah tertulis, misalnya tulis bidang keahlian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, misalnya di sekolah tersebut. Setelah tes bidang keahlian, apakah ada tambahan-tambahan syarat lain? Misalnya kalau sekolah A memiliki karakteristik tertentu dengan visi misi sebagai sekolah yang Qurani, misalnya kayak gitu ya, tentunya ada tambahan seleksi, misalnya membaca Al-Quran, tahsin, kayak gitu ya. Dari tahsinnya, dari makhraj, makhrajnya, dari tajwidnya, kayak gitu ya. Atau berkaitan dengan pesolatannya. Nah, itu juga perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan karakteristik dari sekolah yang mengadakan rekrutmen calon guru, misalnya gitu. Atau kalau misalnya berkaitan dengan sekolah yang memiliki ciri khas sekolah seni kayak gitu ya. Nah, tentunya guru-guru yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi seni ini lebih ditonjolkan melalui proses seleksi. Proses seleksi ya yang seperti apa? Nah, itu tentunya yang mengadakan itu yang akan lebih paham ya. Kalau seninya seni tari ya tentunya yang memahami bagaimana gerak tubuh itu menjadi proses seni tari gitu ya. Seni tari apa kayak gitu. Kalau yang di Jawa misalnya ya seni seni tari yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia atau di Jawa itu sendiri. Kalau misalnya karakteristik sekolahnya itu terkait dengan multimedia misalnya di SMK ya tentunya dengan guru-guru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang akan diisi oleh calon guru tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah tes bidang keahlian, setelah tes yang menciri khaskan sekolah, itu ada apa lagi ya kalau misalnya berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai bahasa asing ya bisa menggunakan tes-tes yang sesuai kayak gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya dengan menggunakan tes TOEFL atau bahasa Arab atau bahasa Jepang dan lain sebagainya sesuai dengan bahasa dan alat ukur yang digunakan pada masing-masing bahasa. Nah, setelah itu apalagi ya yang sesuai kayak gitu ya. Kalau misalnya pendidik guru itu yang paling utama itu adalah bagaimana caranya seorang guru itu mampu mengajar dengan baik gitu ya. Memiliki 4 kompetensi. Nah, ini siapa nih? Eh nomor 28 nih ya. Nomor 28 pada pertanyaan keempat. Apa saja kompetensi guru berdasarkan Permendiknas. Permendiknas nomor 17 ya. Oke.
Apa saja kompetensi guru itu. Nah, nanti jelaskan secara singkat sesuai pemahaman nomor 28 terkait dengan masing-masing kompetensi guru ya. Nah, sehingga setelah sesuai dengan kompetensi, tentunya nanti arahnya itu akan lebih paham kayak gitu ya. Oh, ternyata misalnya dengan dibuktikan micro teaching. Jadi calon-calon guru ini harus praktek mengajar sebelum apa namanya diterima gitu ya, sehingga penilai dari sekolah itu akan lebih paham bagaimana mulai dengan proses dari awal hingga akhir. Proses itu seperti apa? Coba nomor urut 7 jelaskan proses pedagogik guru atau jelaskan proses alur mengajar mulai dari awal itu seperti apa. Yang pertama harus seperti apa, yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain, hingga yang keempat, kelima, keenam, penutup setelahnya itu seperti apa, itu ada proses ya. Termasuk dari satu kesatuan mengajar. Nah, Bapak Ibu guru, maaf, Bapak Ibu mahasiswa yang sudah menjadi guru tentunya itu sudah paham. Karena waktu S1 juga pasti sudah dikasih apa namanya pola gitu ya, dikasih pola, dikasih pemahaman, dikasih contoh, diberikan wadah untuk PPL gitu ya, terkait dengan micro teaching mengajar. Bahkan apa namanya berkaitan dengan proses mengajar itu juga pasti sudah dipahami secara seksama terkait dengan belajar mengajar kayak gitu ya, berbagai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Nah, prosesnya, alurnya dari awal hingga akhir seperti apa. Nah, itu harus dipahami secara jelas. Setelah selection gitu ya, misalnya kok micro teaching sudah semuanya sudah ya sudah berarti tinggal langkah selanjutnya. Misalnya kalau menggunakan sistem gugur ya berarti ada beberapa dari pendaftar ya yang akan gugur. Kalau misalnya enggak ya lanjut aja ya. Misalnya yang eh, misalnya yang daftar 20. Nah, dari proses awal gitu ya, dari awal sekali hingga proses setelah micro teaching itu masih tetap 20 karena ternyata semuanya berkualitas. Sementara yang mau di apa namanya yang dibutuhkan pada need analysis misalnya ada 5 gitu ya. Nah, dari sini kan masih ada proses sebenarnya Bapak Ibu. Apakah atau mungkin dari atas ini ya, kalau misalnya memang berkualitas bagus, ya memang 20 ini akan sangat sangat dipertimbangkan, dipertahankan gitu ya. Nah, setelah micro teaching ada proses apa? Nah, di sini mungkin nanti ada wawancara. Nah, wawancara ini mungkin yang akan menentukan sebagaimana 20 itu menjadi berapa kayak gitu ya. Ini akan ditentukan oleh bagaimana caranya para calon guru itu menjawab apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh para interviewer di dalam proses seleksi. Nah, kalau menurut, oke, kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Kalau menurut nomor 22, apa pentingnya proses interviewer? Oke ya. Apa pentingnya proses interviewer di dalam apa namanya perencanaan guru kayak gitu. Nah, nanti bisa kita respon, nanti bisa direspon ya nomor 22 nanti kita kita bisa diskusi bersama di kolom chat YouTube. Oke, next adalah orientation. Jadi setelah diterima, misalnya oh di sini benar-benar diterima gitu ya. Ini adalah lulus. Artinya sudah menjadi seorang calon guru yang belum ditetapkan. Jadi masih calon, sudah lulus kayak gitu. 5 sesuai dengan analisis kebutuhan di awal. Nah, selanjutnya adalah orientation. Oke. Next adalah nomor 14, pertanyaan ke-7. Apa tujuan orientation? Maaf ya. Apa tujuan orientation dalam proses perencanaan calon guru? Nah, orientation ini seperti apa gitu ya? Itu nanti akan kita respon bersama gitu ya. Jadi Bapak Ibu menjawab nanti akan saya respon.
Next adalah placement atau penempatan. Penempatan itu ya tentunya sesuai dengan kompetensi atau bidang keahlian atau mata pelajaran gitu ya, sesuai dengan yang sudah dianalisis di awal, analisis kebutuhan di awal. Sehingga Bapak Ibu yang sudah menjadi guru lulus gitu ya, lulus menjadi guru, itu nanti akan ditempatkan. Walaupun pada akhirnya nanti ada proses penetapan gitu ya, SK, eh, SK penerimaan atau ditetapkan sebagai guru, walaupun mungkin statusnya belum tetap gitu ya. Misalnya kalau kita melihat proses kalau di PNS atau ASN itu biasanya 1 tahun pertama itu adalah masa evaluasi kinerja. Sehingga mungkin dari gajinya juga belum penuh, terus masih dilihat gitu ya, dari proses setahun itu kualitas mengajarnya seperti apa, atau 3 bulan dulu misalnya adalah tim teaching kayak gitu ya. Jadi masih membersamai dengan guru senior yang ada di sekolah. Setelah 3 bulan lepas, itu nanti bisa mandiri kayak gitu ya. Setelah itu, setelah mandiri, selanjutnya nanti Bapak Ibu guru yang sudah tetap itu nanti akan melanjutkan proses secara independen gitu ya, dan akan dinilai dan dievaluasi bagaimana performance-nya dari Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya bagus ya mungkin nanti akan bisa ditetapkan statusnya naik kayak gitu ya, mungkin dari yang calon tetap menjadi tetap kalau di yayasan. Atau kalau misalnya di apa PNS ya calon dulu ya baru menjadi PNS. Nah, itu adalah placement. Oke, after educator Bapak Ibu ya tadi saya sempat menampilkan kita urut setelah educator ini apa? Nah, adalah staff. Jadi administration staff, terus education staff atau employees kalau yang ada di perusahaan atau di company kayak gitu ya. Kalau di education institution ya ada education staff atau plan eh, atau pegawai, maaf, bukan planning, pegawai. Nah, bagaimana education staff planning? Nah, ini pada dasarnya itu tidak jauh berbeda dengan cara perekrutan yang dilakukan oleh educator plan gitu ya. Ya, ada need analysis, information, share, registration, selection, dan placement. Walaupun sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan itu berbeda dengan educator atau teacher. Kenapa demikian? Kenapa demikian gitu ya? Ya karena memang berbeda. Apa yang berbeda? Coba kalau ditanya, apa yang berbeda? Nanti dijawab ya nomor 24, pertanyaan nomor 8. Apa yang berbeda? Perbedaan perencanaan pada guru dan pegawai. Nah, apa bedanya? Nah, nanti minta tolong dijelaskan ya bedanya apa. Nomor 24, pertanyaan nomor 8. Nah, tentunya memiliki sifat, terus memiliki karakter yang berbeda. Kalau educator ya output dari kompetensinya itu adalah mampu mengajar gitu ya kepada para siswa. Tapi kalau education staff, kemampuan luaran yang dibutuhkan itu ya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan kompetensi. Kalau education staff yang ada di sekolah itu kan banyak sekali ya kompetensinya ya Bapak Ibu ya. Ya ada staff TU itu itu aja ada staff administrasi, staff keuangan kayak gitu ya. Staff IT misalnya kan berkaitan dengan IT atau berkaitan dengan sarana prasarana berarti staff sarana prasarana. Terus ke perpustakaan, ada staf perpustakaan kayak gitu ya. Terus misalnya kearsipan-kearsipan sekolah, misalnya ada arsiparis. Nah, masing-masing dari kompetensi itu Bapak Ibu pasti akan memiliki perbedaan ya. Yang itu juga hmm, apa eh, apa ya, bidang kerjanya itu tentu sangat berbeda jauh sehingga kompetensi yang dibutuhkan itu juga jauh berbeda. Misalnya keuangan, keuangan itu akan memahami bagaimana pembukuan, kas kecil, kas besar, petty cash misalnya gitu. Terus kalau administrasi ya pencatatan terkait dengan surat masuk, surat keluar,
membuat surat-surat perjalanan dinas misalnya gitu ya, membalas surat, merespon surat, membuat surat kerjasama dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan sarana prasarana ya tentunya yang terkait dengan inventaris, terus maintenance kayak gitu ya. Kalau yang perpustakaan ya berkaitan dengan buku-buku, kode-kode yang harus dibuat untuk perapian buku-buku dalam proses baik itu peminjaman, pengembalian kayak gitu. Nah, itu akan memiliki fungsi yang berbeda dengan educator yang tentunya itu sudah kelihatan gitu ya, pegawai dan guru itu sudah terlihat jelas. Nah, nanti coba dibedakan ya nomor 24 apa sih sebenarnya perbedaan antara apa yang berbeda ya perencanaan. Kalau prosesnya bagaimana? Nah, tadi perencanaannya. Nah, nomor satu nanti silakan dijawab pertanyaan ke-9 terkait dengan proses rekrutmen. Apakah ada bedanya? Nah, bedanya apa pada proses rekrutmen? Kita semua pasti akan lebih memahami itu ya. Ini hanya proses mendalami bagaimana kritikal Bapak Ibu dalam perencanaan pada bidang garapan manajemen pendidikan. Oke, next adalah student planning atau perencanaan siswa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Profesor Aliyah Rashid Baswedan yang mengatakan bahwa di Jakarta ada sekolah yang sangat kecil, nggak sangat kecil ya, nggak kecil banget ya, tetapi itu adalah dulu yang memiliki sekolah itu sekolah di Amerika, terus kurikulum yang lalu membuat sekolah dasar, terus kurikulum yang dikembangkan itu sesuai dengan pengalaman yang didapatkan di Amerika. Mungkin nanti kelas A ya yang akan mengunjungi sekolah tersebut. Saya lupa namanya kalau nggak pakai gama-gama apa ya kalau nggak salah atau saya lupa nah. Nanti saya tanyakan ya. Nanti kalau yang kelas B nanti akan kita ceritakan bagaimana ketika kita nanti bisa melihat sekolah tersebut. Nah, singkat cerita, Ibu Prof. Alia Rashid Baswedan ini mengatakan bahwa di sekolah tersebut memiliki karakteristik yang unik terutama pada saat proses rekrutmen siswa. Walaupun kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan Prof itu kan ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya, terutama pada Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana seleksi ketat yang dilakukan oleh sekolah tersebut itu menjadikan sekolah tersebut itu memiliki kualitas yang bagus karena inputnya saja sudah berkualitas gitu ya. Jadi yang diwawancara misalnya, terus yang syarat-syarat, terus eh, potensi akademik calon siswa SD itu juga dipertimbangkan gitu ya. Nah, walaupun bertentang, tapi kita nggak tahu sebenarnya di kondisi kondisi di sana seperti apa karena saya baru dijelaskan sedikit sekali dengan gambaran yang ada di sekolah tersebut. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ya, semoga kita bisa mempelajari bagaimana proses dari student planning yang ada di sekolah tersebut. Oke. Nah, student planning ini Bapak Ibu itu juga berkaitan dengan bagaimana sekolah Bapak Ibu terutama pada swasta ini eh, memiliki ciri khas tertentu gitu ya. Kalau sekolah yang baik itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama pada Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu mengatakan bahwa sekolah yang baik itu tentunya adalah sekolah yang mampu menerima seluruh karakteristik siswa gitu ya. Bahkan sekarang apa hmm, tidak dibedakan antara sekolah untuk normal dengan sekolah untuk disabilitas kayak gitu ya. Tapi ada beberapa sekolah yang apa eh mix kayak gitu ya. Mix ya sekolah yang biasa menerima juga sekolah yang disabilitas. Saya pernah berkunjung ke SMK Negeri 2 Malang. Di sana tuh SMK terkait dengan caregiver atau care service. Ya, kalau caregiver atau care service itu bidang keahliannya, program keahliannya itu ya berkaitan dengan service eh, service-service untuk anak TK, terus lansia, terus kesehatan kayak gitu ya.
Nah, yang berkaitan dengan pelayanan sosial, kesehatan dan sosial. Nah, di sana saya mendapati ada berbagai, maaf bukan berbagai, tapi beberapa siswa-siswa ini apa disabilitas gitu ya di dalam satu rangkaian sekolah dan dalam proses perencanaan. eh Need analysis yang dilakukan oleh SMKN 2 Malang tersebut itu menjadi contoh bahwa dalam proses rekrutmen itu tidak membeda-bedakan antara karakteristik kebutuhan dari calon siswa yang akan meregistrasikan diri atau mendaftarkan diri ke dalam sekolah gitu ya. Nah, tentunya net analysis ini juga disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik dari sekolah-sekolah yang akan membentuk lulusan dari proses pendidikan yang ada di sekolah tersebut itu seperti apa. Kalau yang di SMK Negeri 2 Malang itu need analysis-nya karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang memiliki apa ya, untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa atau lulusan itu dalam pelayanan sosial dan atau kesehatan. Sehingga cocok ya bagi saya itu, menurut saya, cocok menurut saya ketika saya melihat bahwa sekolah tersebut menerima apa namanya menerima siswa-siswa yang disabilitas sehingga proses pembelajaran itu yang nanti akan lebih bisa dipahami oleh para guru masing-masing ya karena dalam satu ruangan loh itu belajarnya itu. Sehingga yang dalam satu ruangan itu ada yang disabilitas, ada juga yang tidak kayak gitu. Nah, itu nanti transfer of knowledge-nya, transfer of skills-nya, transfer of kompetensinya itu juga akan perlu dipelajari oleh para guru bagaimana caranya supaya kedua karakteristik yang berbeda ini mampu disatukan ke dalam satu wadah atau rangkaian pemahaman yang sama supaya lulusan yang ada di sekolah tersebut mampu kayak gitu ya, memiliki keterampilan dalam pelayanan sosial atau memiliki keterampilan dalam pelayanan kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, gimana ini Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu mahasiswa sebagai guru? Kadang kadang saja ya di dalam satu kelas kita yang ada beberapa siswa dengan karakteristik yang berbeda loh, yang tidak disabilitas, yang normal semua. Itu saja kadang membutuhkan effort yang sangat luar biasa untuk kita bisa memahami karakteristik para siswa gitu ya. Belum lagi berkaitan dengan kemarin pandemik, wah belum siswanya, belum orang tuanya kayak gitu ya. Nah itu luar biasa sekali. Nah sehingga ketika student planning, need analysis-nya ini juga disesuaikan dengan visi misi sekolah. Itu mau di seperti apa kan, mau dibentuk seperti apa kayak gitu ya. eh dan mau digimanain. Nah, oke, ini adalah need analysis. Next adalah nah registration dan recruitment ini eh, pada dasarnya polanya sama seperti yang ada di educator dan education staff kayak gitu ya. Jadi semuanya jelas jelas bagaimana registrasinya, bagaimana rekrutmennya kayak gitu tuh. Jelas prosedurnya jelas, teknisnya jelas. Nah, selection ini juga jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, terkait dengan bagaimana apa saja yang harus dijadikan sebagai tes-tes untuk seleksi. Next adalah orientation. Ini penting sekali bagi para siswa ya untuk bisa mengenal lebih dekat sekolah seperti apa, memiliki visi seperti apa, visinya seperti apa, strategi-strategi, program-programnya kayak gitu ya. Terus mengenal Bapak Ibu gurunya, mengenal lingkungan sekolahnya gitu itu sangat penting sekali. Oke, Bapak Ibu semua, sementara cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan. Nanti akan saya sambung. Bagi Bapak Ibu yang belum saya sebutkan nomornya dan pertanyaannya, nanti akan saya sambung setelah ini ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.